untuk lihat masa lalu itu yang dulu. Kalau aku buka lembaran yang dulu tuh kayak sampai sekarang tuh kayak ngerasa, ih jijik banget ya gue dulu, ih kok gue sampai ngelakuin seperti itu ya, kok sekarang bisa jauh berbeda banget sama yang sekarang gitu ya. Di sisi lain juga ada bersyukur. Kalau diceritain dari nol sampai sekarang ini sih panjang banget. Intinya sih kalau sekarang nih, kalau aku di posisi sekarang ini untuk lihat masa lalu itu yang dulu. Kalau aku buka lembaran yang dulu tuh kayak sampai sekarang tuh kayak ngerasa, ih jijik banget ya gue dulu, ih kok gue sampai ngelakuin seperti itu ya, kok sekarang bisa jauh berbeda banget sama yang sekarang gitu ya. Di sisi lain juga ada bersyukur. Dan ya intinya kalau cerita singkatnya sih, dari awal lulus SMA gue coba buat mandiri ya kan. Gue mandiri coba buat kerja di pakaian wanita. Pernah gue coba, abis itu sebulan doang gue nggak betah karena ya udahlah ya. Maksudnya fashion gue bukan di situ. Gue ngerasa kayaknya gue jadi bartender deh. Gue coba jadi bartender di salah satu klub di Jawa waktu itu, di kampung di Tegal. Ternyata di situ gue ngerasa gue harus maju nih, tapi bakat gue apa, sedangkan gue lulus SMA aja itu jurusannya mesin dan nggak mungkin kuliah karena di sisi lain gue juga harus ngidupin keluarga gue harus nyokolain adik-adik gue segala macam. Akhirnya gue coba berangkat ke Jakarta dengan modal nekat. Tapi sebelumnya gue minta restu dulu sama orang tua, sama bokap gue dulu, dibolehin ke Jakarta. Gue jadi cuma bawa duit 100.000 doang sama pakaian 2 setel tuh, gue masih inget. Ya ini sebisa gue ya untuk bertahan hidup dulu lah untuk beberapa minggu sambil gue di sana cari temen. Datanglah gue di stasiun Jatinegara waktu itu. Gue ketemu sama teman-teman di sana, gue coba kenalan sama pengamen-pengamen jalanan di sana. Akhirnya gue coba diajak ngamen, gue coba diajak dikenalin sama teman-teman. Oh begini ya Jakarta tuh jalanan seperti ini. Akhirnya gue coba ngamen selama 1,5 tahun kurang lebih. Akhirnya gue punya teman banyak. Gue pengen coba maju, gue pengen coba maju. Di sisi lain gue pengen ngejar mimpi gue juga. Sebenarnya mimpi gue tuh nggak punya mimpi yang cita-cita gue pengen jadi A, jadi B, jadi C, enggak. Jadi lebih ke intinya buat bahagia orang tua aja sih. Makanya gue coba setelah ngamen gue lepas dari dunia ngamen. Ternyata tetap aja gue dikenalinya sama pengamen-pengamen lagi nih. Gue coba tinggal di kontrakan 3 kali 4 kalau nggak salah, itu ditinggalin 15 orang. Bayangin 15 orang, yang 13-nya pengamen, yang 2-nya pekerja. Jadi kita tidurnya tuh sip-sipan. Tidur sip-sipan, yang 13 kalau malam dia begadang, karena biarin yang berdua tuh tidur. Jadi saat yang berdua udah berangkat kerja pagi jam 7, kita baru tidur. Terus selama 2 tahun. Jadi 3 tahun gue di jalan, gue sampai jadi debt collector, gue sampai ikut dulu gue kalau ada gangster, mungkin dulu zaman dulu ikut gangster buat nagih-nagihin utang. Jadi udahlah pahit banget pokoknya di jalan tuh. Sampai akhirnya temen ngamen gue coba jadi figuran. Coba jadi figuran, enaknya figuran tuh. Oh, kita dapat duit. Awalnya gue ikut figuran itu gue dibayar cuma nasi kotak. Jadi gue dapat bayaran. Tahun 2013 gue masuk sinetron jadi figuran, ikut film jadi figuran terus-terusan. Oh ternyata gini ya jadi figuran tuh. Oh enak ya, dapat setiap hari 100.000, 100.000. Kalau sebulan 3 juta dong. Akhirnya coba gitu terus merembet. Gue pengen maju lagi. Gue coba dapat peran harian. Oh peran harian budgetnya lebih gede. Enaknya. Gue akhirnya dimasukin manajemen. Waktu itu salah satu manajer artis gue dilihat mungkin ada bakat sedikit. Gue dimasukin lah, ayo ajak casting. Wah ternyata casting tuh begini ya, enak ya. Oh gini ya pengetahuannya. Nggak sampai situ, akhirnya gue coba buat ngumpulin duit dari ngamen. Gue coba ngumpulin 1.000, 2.000 sampai berapa ratus hingga berapa juta. Gue buat sekolah acting karena gue mikir gue harus bisa nunjukin ke diri gue dulu kalau gue mampu gitu. Akhirnya gue sekolah acting di salah satu sekolah acting bagus lah di Jakarta, dan akhirnya gue lulus selama 7 bulan. Gue dapat sertifikat dari Kementerian Kesenian Indonesia kalau acting gue diakuin sama negara gitu. Akhirnya gue coba casting, gue coba diajuin ke sana kemari. Akhirnya alhamdulillah ya beberapa kali casting akhirnya ada yang masuk. Oh ini gue akhirnya dapat gue film, akhirnya dapat sinetron, akhirnya dapat ini. Ya mungkin nama gue dikenal awalnya di RCTI juga, yaitu di Anak Jalanan. Mungkin kalian pernah lihat gue di situ. Yaitu awal karir gue yang benar-benar dikenal namanya di situ sih. Akhirnya merembet kesini.
oh ternyata begini ya, oh dunia entertain begitu sih kurang lebihnya kalau cerita pendeknya sampai sekarang. Sekarang udah di posisi sekarang di sekarang masih pernah merasa juga masih di posisi sekarang misalnya ada fase-fase kayak masih merasa belum berhasil gitu. Kalau ibaratnya masalah belum berhasil atau enggaknya, gue tipikal orang yang nggak pernah ngerasa puas. Itu sih bukan ngerasa kayak insecure, ah gue belum berhasil nih, enggak. Apalagi di Pupa ini, kenapa gue sangat suka banget di sini karena ke satu gue suka karakternya, gue suka karakter Ata. Kedua gue suka jalur ceritanya, gue suka perannya, gue suka pemain-pemainnya dan ya menurut gua kenapa harus gua nggak buktiin di sini gitu. Dan ternyata semenjak gua masuk di sini dan akhirnya dikapelin sama Citra, bagus responnya, ya alhamdulillah gitu. Tapi pencapaian terbesar gua bukan ini. Jadi sebenarnya pencapaian terbesar gua itu adalah satu sih, gue cuma pengen main film sama aktor favorit gua. Itu salah satu alasan kenapa gua terjun di dunia entertain. Vino G. Bastian. Itu aktor favorit gue dari kecil dan salah satunya, gue punya cerita sedikit. Tahun 2014 itu, saking gue ngefans sama Vino, waktu di filmnya dia, gue rela jadi figuran. Yang penting gue bisa satu frame sama dia. Gimana caranya? Gue masukin gue dong, gue hubungi semua teman-teman, agensi segala macem. Akhirnya gue satu frame sama Vino, walaupun itu adegannya kayak gue di film dia tuh gue lagi di klub sama adenya, terus adenya ditampar sama Vino. Intinya gue satu frame lah sama dia. Oh gue ngerasain, enak ya ketemu, oh gini-gini ternyata. Udah, jadi kayak seneng aja. Dan doa gue semoga next gue bisa satu judul sama Vino di film, itu sih impian gue sih. Kan kalau soal flashback kan kalau flashback kayak pas ngalamin juga mulai dari perjalanan sudah juga dan orang tua ini mau pasti foto-foto yang kamu posting di Instagram berarti dia sih ngomong sama orang tua yang diposting di Instagram. Oke. Jadi kalau masalah yang apa postingan aku yang sama papa mama aku, terus ada foto-foto kecil aku sih, itu kayak kemarin lagi kangen aja ya sama almarhum mama kan. Terus juga bokap sekarang sendiri di rumah nggak ditemenin siapa-siapa karena kemarin Agustus kemarin tuh aku habis nikahin adik aku. Jadi ya lagi kangen aja. Ya, nih bisa dilihat papa aku waktu gendong aku, kurang lebih 2 bulan ya, kayak apa 3 bulan gitu. Dan ini bisa di scroll ya. Set. Dan ini foto mamaku waktu gendong aku dulu. Apa sih kan yang dikangenin dari almarhum mama? Gimana ya? Aku nomor satu sih aku kangen senyumnya. Makanya sampai sekarang aku kalau ngelihat perempuan, kalau ngelihat lawan jenis, aku pencinta senyuman soalnya. Jadi aku lihat cewek tuh kayak senyumnya, dari senyumnya. Makanya karena nggak aku udah nggak dapetin lagi senyuman itu dari perempuan gitu, kecuali dari mama kan. Makanya sampai sekarang ya gitu sih. Kan ini adiknya habis menikah berarti bilang tahun ya. Aku kan orang Jawa ya, jadi nggak ada sistem pelangkahan yang gimana kayak di adat-adat lain ya. Kalau di adat aku malah justru lebih bagus kalau aku punya adik perempuan terus dia nikah duluan, jadi tanggung jawab aku sama papa aku udah lepas buat ngejagain dia, buat dan papa aku juga diringanin hisapnya nanti kan. Itu sih tanggung jawabnya juga. Kan apa sih yang pengen mungkin ditunjukkan dan diingin juga untuk almarhum mama? Pesan yang seperti apa? Mama tuh sebelum meninggal dulu dia pernah nulis surat. Jadi beliau kan dulu almarhum sebelum meninggal itu punya penyakit gagal ginjal sama riwayatnya kanker rahim. Jadi dia pernah nulis surat kalau mama udah nggak ada ke aku, itu dia bilang tolong jagain adik aku yang cewek. Yang kedua, tolong jagain papa. Tolong buat mereka bahagia, tolong buat jagain mereka biar mereka selalu dalam lindungan Tuhan, dan jangan lupa doain mama. Intinya kalau mama aku sendiri sih anak nggak ngedidik anaknya buat harus jadi ini jadi itu sih, yang penting lebih ke keluarga aja sih, itu aja. Kan apa sih pencapaian selain yang tadi main bareng sama Vino juga sih yang pengen Impian dicapai? lain, impian lain berhubung berhubung
sekarang usiaku sudah menginjak 26, langkahnya sih aku pengen ya, kalau untuk saat ini aku pengen nikah. Karena menurut aku nikah itu banyak kan orang takut untuk melangkah ke situ, dan banyak isu-isu, oh kok nikah tuh nggak enak, nikah tuh gini 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 gini, ah, ntar lu gini, ntar karir lu gini, ntar ya gue semakin digitu kayak semakin, gue kan suka ditantang orangnya, jadi semakin digituin semakin gue lakuin nih, gimana sih rasanya, karena kita nggak bakal tahu kalau kita belum coba kan. Jadi impian gue sekarang ini sih, kalau yang deket-deket ini gue pengen nikah. Nextnya setelah udah menikah ya baru berhubung, ibaratnya kesejahteraan orang tua gue juga selalu gue jaga, itu sih kesehatan beliau juga selalu gue jaga, bokap gue. Intinya gue sampai saat ini masih tetap ngejagain bokap gue sih, berhubung adik gue udah nikah, udah tanggung jawabnya udah beda kan. Tapi kalau support dari kakak sendiri gimana sih, kan kakak juga suka posting-posting foto-foto juga di Instagram, kayak ungkapan bangga gitu. Nih, banyak orang di luar sana yang nggak tahu, kayak awalnya gue ke Jakarta tuh papa aku tuh sangat banget nggak ngerestuin dan nggak ngeridoin, kalau gue ternyata tahu pekerjaan di Jakarta tuh ngamen. Ibaratnya lu mau jadi apa sih di Jakarta, ngamen, penghasilannya paling berapa sih, terus juga emang bisa buat hidup apa buat kita. Udah insecure bokap gue dulu. Tapi itu gue yakin sama diri gue yakin tujuan gue buat bahagian beliau, gue buat bagian keluarga gue. Jadi insya Allah apa yang gue yakinin ini bakal ada hikmahnya gitu. Dan ternyata saat kita mampu bersabar sedikit aja, ya semua itu bakal diwujudin sama yang di atas gitu. Gue sih percayanya itu aja. Tapi kalau respon dari kakak sendiri gimana sih ngeliat sekarang ibaratnya lebih notice nih sama teman-teman di rumah, udah banyak fans-fansnya juga. Iya alhamdulillah, maksudnya jadi dia yang jadi artis kalau gue pulang ke kampung gitu. Jadi saat saat ini gue ngerasa gue sedikit bisa ngasih kebahagiaan ke dia, kayak akhirnya dia bisa di rumah juga dihargain walaupun dia hidup sendiri. Oh ternyata anaknya di sana udah lumayan sukses gitu, lebih dihargain, lebih diakuin lah sama tetangga-tetangga. Itu sih yang bokap gue lihat, karena sebelumnya kayak tetangga itu ngelihat keluarga gue tuh kayak ini biasa begini. Makanya gue pengen di sini, posisi gue pengen membuktiin aja sih sama keluarga yang lain kalau bokap gue juga bisa kok ngerasain kebahagiaan yang pantas gitu. Dan beliau bangga banget akhirnya, dan bokap gue tuh sama gue tuh kayak temen. Jadi nggak kayak bokap ke anak yang harus gila hormat atau gimana, nggak. Jadi gue sama bokap tuh kayak temen aja, kayak gue ngobrol kayak sama Gio sama si Andres kayak gitu. Dan gue ngerasa nanti deh kapan-kapan kalau ke Jakarta gue ajak. Dia tuh keren banget, orang paling keren, orang paling wibawa, orang paling ganteng menurut gue ya dia. Dan dia setia. Gini, kalau gue cuma punya dua tipe kalau buat menikah. Intinya, gue orangnya nggak muluk-muluk ya kalau buat menikah sih. Beda sama pacaran ya. Kalau menikah gue cuma punya dua tipe, yaitu yang penting ke satu agama sama akhlaknya aja udah cukup buat gue. Karena apalagi yang kita cari dari perempuan kalau bukan itu ibaratnya. Kita kan mau bina rumah tangga, bukan nyari fisik cantik-cantik, fisik segala macam bisa apa, bisa hancur, bisa jelek, bisa keriput kulit juga. Tapi kalau emang kita dibekalinya dari hati, dari agama, insya Allah. Nah, di posisi gue juga harus yang namanya kita punya ilmu bekal, kayak kita gimana ngedidik nanti istri kita bisa ngebawa dia buat ke jannah. Ya, gue udah siapin sih kalau itu, alhamdulillah. Kalau masalah ngedidik istri atau pondasi buat rumah tangga, gue udah siap lah. Calonnya ada? Calonnya udah ada? Tunggu aja, nanti gue bakal kasih surprise. Tapi oh, Gue nggak suka gue dari kalangan artis, apalagi dari Jakarta. Gue lebih suka ngambil dari orang jauh, orang terpencil yang bukan siapa-siapa dan belum tahu dunia luar seperti apa. Yang penting emang fokusnya dia tahu dia menikah untuk apa gitu, membina rumah tangga gitu sih. kalau sinetron sendiri kan pasti suka dikator-katorin. Gimana tuh kalau misalnya si calonnya cemburuan atau gimana? Calonnya sebenarnya bukan masalah cemburu nggak cemburu sih, kita tergantung kita ngejelasin aja ke pasangan kita, ini tuh emang profesional kerja, ini tuh cuma begini nih, cuma begini, harus ngerti segala macam. Emang agak berat sih ya, apalagi ngelihat mungkin gue sama Citra kan, kayak gimana ya. Tapi balik lagi, kita punya mimpi yang harus kita kejar, kita punya planning yang emang harus kita lakuin.
dekat-dekat ini, jadi ya kita profesional kerja aja gitu.